Assalamualaikum, hai teman-teman, aku Mai, aku baru aja nyelesain kuliah aku di Master of Integrated Marketing di New York University, New York. Dan hari ini aku plan untuk buat video series tentang pengalaman aku sebagai mahasiswa muslim di New York. Kenapa? Karena aku flashback pas dulu mau mulai kuliah di New York, keterima di NYU, aku ada rasa concern, ada rasa banyak pertanyaan gitu ya, tentang gimana sih nanti kehidupan aku sebagai seorang muslim gitu di New York. Beberapa orang bilang bahwa New York is according what you're looking for gitu. Wajah New York tuh banyak banget, bener-bener melting pot. Jadi wajar ya buat kita pengen untuk bersiap gitu, lebih awal cari tahu informasi tentang gimana ya kehidupan yang harus dihadapi di New York nanti gitu. How is my personal experience? Pengalaman pribadi aku insya Allah akan cerita di sini. Nah, aku akan bagi video ini ke 3 part. Yang pertama tentang sholat, pengalaman aku mencoba untuk menjaga sholat di New York, di mana aku sholat, gimana wudunya, tempatnya ada di mana, dan lain-lain. Terus kedua adalah on halal food. Aku excited banget ngomongin ini. New York as a melting pot, banyak banget gitu diversity of makanan, dan alhamdulillah nyari makanan halal juga ternyata mudah gitu. Tapi makanannya apa aja dan seperti apa, insya Allah I'm gonna share more in detail later. Part 3 itu tentang komunitasnya, both di ketemu teman-teman Indonesia, Muslim Indonesia, karena ada neighborhoodnya sendiri, ada masjid sendiri gitu. Doesn't mean kita nggak mingling ya, tapi kalau teman-teman mau nyari kayak komunitas Indonesia ada tempatnya gitu. Kemudian ada juga komunitas Muslim American like as a whole gitu. So stay tuned. Aku harap teman-teman yang mungkin mau berangkat atau udah ada di New York tapi sedang mengalami struggle saat ini, semoga bisa ada manfaat sedikit yang bisa diambil. And all goodness that you got from this video is from Allah Subhanahu wa Ta'ala, from His mercy. And if you got any kurang atau salah, it's purely from me. And please help me to make this video. Ini sebagai kanal informasi gitu. Jadi teman-teman kalau ada informasi lain, pengen cerita yang lain, di-share di comment sectionnya. Insya Allah aku akan coba nimbrungin juga nanti, ngerespon. Lalu I don't feel like editing much of this video, jadi mohon maaf kalau nanti agak a little boring, tapi semoga tetap bermanfaat ya. Jadi mari kita mulai. Bismillah. Yang pertama, part 1, part sholat. Hal pertama yang aku inget tentang gimana caranya untuk nge-guard sholat selama di New York adalah plan our day ahead gitu. Teman-teman pastinya juga insya Allah I hope nge-plan tiap harinya mau ngapain. Nah, kalau di Indonesia biasa kita nggak naruh waktu sholat kita, atau yaudah sometimes kalau kerja mungkin put time block gitu ya di kalender kayak sholat kapan-kapan, tapi kayak kita mungkin nggak perlu mikirin gitu sholatnya di mana, karena mau ke kafe makan itu ada musola atau kalau nggak ada masjid yang deket. Tapi di New York walaupun ada banyak masjid compared to many other cities abroad around the world, tetap it's much better untuk kita prepare beforehand gitu. Jadi pagi hari itu kalau aku udah tahu mau kemana, aku udah mikirin nih, oh aku akan ketemu sama teman aku di daerah Manhattan gitu. Manhattannya di mana? Oh di daerah Upper, di Midtown atau di Downtown gitu. Kemudian aku akan ngecek tempat sholat yang di dekat situ ada apa aja opsinya gitu. Nah, aku pengen share ada 2 Instagram account yang insya Allah akan berguna banget. Probably there are more, tapi 2 ini aku pernah cek sendiri. Yang pertama IMSA Students NYC. Jadi itu adalah komunitas Indonesia Muslim Student Association di New York yang aktif, Masya Allah banyak banget kegiatannya. Kalau teman-teman mau check out sebelum berangkat atau kalau udah di sana pengen ikut komunitasnya, keren banget. Dan IMSA ini bikin seperti peta gitu ya, di mana ada tempat-tempat masjid atau lokasi bahkan halal food or halal butcher gitu. Jadi kalau teman-teman buka ke Instagramnya harusnya ada di bio-nya. Terus klik link di map dan apply map itu ke map teman-teman dan di save gitu. Jadi biar kalau teman-teman jalan di New York
langsung kebuka tuh spot-spot pin-poin lokasi masjidnya ada di mana aja. Atau yang kedua, aku pernah buka juga di Instagram di Muslim Halal Food Influencers. Itu mereka juga ada pin-pin di mana makanan halal sama masjid juga. Jadi contohnya kalau aku pengen ke daerah, aku pengen makan deket Rockefeller Center gitu ya. Aku akan klik kayak jarak dari rumah aku ke Rockefeller, kemudian aku akan lihat tuh di daerah Rockefeller itu yang paling dekat masjidnya mana aja gitu. So untuk tempat sendiri, biasanya aku lihat dua pilihan gitu ya. Kalau enggak di masjid, ya itu di cafe atau public space yang bisa kita pakai. Sholat di New York tuh menurut aku nyaman banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku nggak pernah sekalipun ngerasa aku terlalu kesulitan gitu ya. Struggle, ya I would say nggak senyaman di Indonesia pastinya, tapi ada rasa kayak bersyukur gitu karena di antara ujian lewat kayak karena nggak kenyamanan itu gitu, tapi Allah juga kasih kemudahan gitu untuk cari tempat. I know for sure di tempat-tempat lain banyak banget yang nggak kayak gitu. Aku sebelumnya udah pernah punya pengalaman 4 kali sekolah atau belajar di luar / magang, dan New York is the most comfortable place gitu menurut aku, yang paling nyaman untuk nyari tempat sholat gitu sebagai seorang muslim. Karena culturally sangat diverse, orang-orang di New York tuh udah well educated gitu ya sama perbedaan tentang muslim gitu, dan mereka juga banyak yang udah pernah ngeliat orang sholat gitu. Jadi untuk pergi sholat take any corner ataukah nanya ke petugas gitu, itu hal yang biasa gitu. Jadi I wouldn't say all 100%, but majority of the time insya Allah akan aman banget gitu, nggak ada masalah. Nah, tadi aku akan nyari tempat sholat di masjid terdekat, atau yang kedua aku akan nyari public space atau cafe gitu. Biasanya kalau ketemu ngumpul sama temen, aku pasti udah nyari tempat yang kalau nggak ada di tempat sholat ya, space untuk sholat ya nyari yang deket any space lain gitu. Misalkan gitu, pengalaman udah pernah sholat di museum, sholat di park, sholat di kamar ganti baju department store gitu. Mungkin nggak yang macam butik persorangan gitu ya, karena kayak biasanya ditungguin gitu. Tapi kalau department store yang kita udah tahu juga, anyway kita nggak take so much time kok gitu. Kadang bisa cuma 3-5 menit gitu kan. Kemudian kita ke cafe. Ada 2 tempat favorit aku ketemuan di New York, itu di Mo Cafe, karena selain dia tempatnya enak banget juga buat nugas, kafenya tuh di dekat Times Square, terus ada 2 lantai, dan di lantai bawahnya tuh ruangannya luas dan sofa, dan bisa nugas berjam-jam, nyaman banget untuk belajar, bekerja. Tapi juga ada dedicated cornernya buat sholat, dan bahkan disiapin sajadah gitu. Jadi nyaman banget deh buat kalau mau hangout yang lama-lama di situ. Terus udah jelas daerahnya di Times Square, jadi tempatnya strategis. Terus yang kedua itu di Harrah's. Harrah's itu dekat dari NYU, dan kalau ini kafenya lumayan baru, dan mereka juga nyiapin corner buat sholat dan ada tempat sajadahnya. Nah, 2 kafe ini tuh adalah 2 kafe ini ya Arab rooted. Kalau mau kafe Yaman, Harrah's juga. I think Harrah's also I believe Yemen. Sekarang ada tren beberapa tahun terakhir tuh Yemeni cafe di New York tuh lagi menjamur banget. Jadi there's so many options, and masya Allah tabarakallah, like kafe-kafe, restoran muslim yang biasa aku temuin itu selalu ngebolehin kita buat sholat gitu. Kalau mereka nggak punya corner space untuk pray, mereka akan kayak geser meja atau kursi buat membantu kita agar kita tetap sholat gitu. Bahkan ada satu waktu di mana aku ke like my favorite burger in town, but I don't wanna like talk too much about food right now karena ada partnya sendiri. Tapi di burger Palestinian owned burger place ini itu aku sampai ownernya tuh bilang kayak, oke, sebelum kamu sholat aku nyiapin dulu, ntar aku pel dulu bersih biar kamu nyaman gitu. Sholatnya bersih dan nyaman dan wangi. Jadi
And I'm not setting an expectation, it has to be like that. Yang jelas kita dapat corner buat pray dan kita yakini bersih dari najis. Insya Allah kalau kafe restoran kayak gitu insya Allah aman ya gitu ya, teman-teman dibersihin. Jadi insya Allah kita bisa tetap jaga sholat kita walau lagi di luar gitu sama teman-teman. Sometimes kalau kita ngomongin sholat di mana aja, pertanyaan muncul, dilihatin nggak sih kalau kita sholat gitu? Kalau di public space, kalau di cafe yang banyak muslimnya kayak cafe Arab tadi gitu, which is banyak banget di New York, itu enggak. Tapi kalau kita mungkin ke park atau di jalan, trotoar, bisa aja ada gitu ya. Tapi I would say nggak banyak kayak teman-teman, karena tadi aku cerita di New York itu orang-orangnya udah well educated about like different religions and cultures around the world. Jadi aku ngerasa jarang kok gitu diliatin, dan kalaupun udah diliatin ya udah gitu. Mungkin yang aku ingat pernah diliatin mungkin di airport kali ya, tapi kalau teman-teman ngerasa nggak nyaman karena malu, think about mereka nggak akan ingat teman-teman, tapi sholat teman-teman udah jelas pasti akan dicatat gitu ya, diingat sama Allah gitu, Dwi sholat atau enggak hari itu gitu. Dan who matters the most gitu, yang matter adalah hidup kita hidup untuk Allah, kita sholat, kita bekerja, kita belajar, kita safar untuk belajar tadi itu karena untuk Allah. Jadi jangan sampai core-nya tuh ketinggalan gitu, we will lose the essence of our life. Jadi anchor kita tuh harus kuat dan kita pegang terus gitu, kita pegang teguh. Nah kalau diliatin pun jadi sarana kita buat memperkenalkan gitu, untuk educate bahwa it's not disturbing you gitu. Kita nggak teriak, kita nggak doing anything yang out loud gitu. Kita nyari space and corner yang kita udah consider gitu ya, tidak but be mindful as well from our side gitu. Space yang tidak dilewati orang, kira-kira bukan jalur darurat kalau orang jalan gitu ya. Kalau something happen like that gitu. Or many times aku akan nanya petugas gitu, karena udah pasti petugasnya, kalau nanya petugas mereka udah tahu nih tempat yang enaknya di mana. Nanya aja staffnya gitu. Usually ya udah nanya, di New York tuh kita biasa bilang how are you. Jadi hi, how are you gitu, nanya dulu apa kabar gitu. I just needed 5 minutes to pray. Do you have any space gitu, or do you have any space that I can pray for 5 minutes? And that's all gitu. Jadi tinggal tanya gitu. Karena one of the thing that I really appreciate about New York is just ask. There's so many opportunities by just asking. Dan itu berlaku dalam berbagai hal, nggak cuma soal tempat sholat aja. Nah, pertanyaan kedua yang aku catat ketika aku reflect kembali adalah gimana caranya sholat ketika pas jam kelas gitu. Pertanyaan ini juga pernah muncul di sesi sharing pas aku ikut IMSA Students NYC, ada yang nanya soal ini, dan itu terjadi gitu ya, itu real struggle for many students gitu di New York sebagai seorang muslim. Dan good news-nya adalah alhamdulillah New York itu inklusif in general. Jadi yang aku lakuin adalah di awal term aku biasanya nemuin profesor atau aku email aja gitu kayak hi professor gitu, I just wanted to let you know kalau di sesi ini aku akan biasanya sholat gitu, take 5 times untuk step out. No, aku biasanya bilang 10 minutes sih gitu ya, 10 minutes sampai 15 menit untuk step out and pray. Dan biasanya profesornya baiknya mau ngakomodate jam breaknya tuh deket sama jam sholat aku, biar aku nggak kehilangan banyak waktu pas aku sholat gitu. Atau kalau enggak ya aku lihat-lihat situasi kondisi aja gitu. Oh bagian ini kira-kira kayaknya aku lagi bisa step out keluar nih gitu. Aku step out sama kayak ya aku ke toilet gitu ya. Jadi ibaratnya kalau orang pergi ke toilet 5 menit, nah aku jam toilet aku tuh aku pakai untuk sholat. Nah wudunya gimana biar ngehemat waktu, aku wudunya pas sebelum kelasnya mulai gitu. Jadi aku datang lebih early, aku wudu atau mungkin dari rumah, terus pas di kelas pas udah waktu jam sholatnya aku keluar step out 5 menit dan pray gitu. Aku akan nyari tempat terdekat dan akan nanya staff petugas sekolah aku like where can I pray, yang bisa ngemudahin aku buat balik ke kelas lebih cepat. Dan gak usah takut untuk nanya, karena truly di New York tuh sangat upholding diversity tadi, nge-respect
Dan mereka nggak jarang aku ketemu orang-orang yang non muslim yang respect banget sama kita sholat. Alhamdulillah menurut aku confident yang aku bangun untuk bisa jaga waktu sholat dimanapun itu juga muncul pas di awal aku datang. Thanks to my friend Bilhaki. Alhamdulillah salah satu supporter aku juga buat datang ke New York yang ngeyakinin nyari halal food itu mudah di sini, jadi muslim itu enak deh gitu insya Allah. Nah pas awal aku datang ini this is like a story that I remember a lot. Jadi pas awal aku datang mungkin sekitar seminggu 2 minggu pertama itu aku bareng Bill tuh ke Statue of Liberty, ada museumnya, dan di sana tuh kita nyari. Bill nanya petugasnya gitu, "Hai, di sini ada tempat buat sholat nggak ya?" Terus kayak petugasnya tuh sampai minta maaf banget gitu. "Oh my god, I'm so sorry," gitu kayak, "I'm sorry we don't have places to pray," and he truly like apologize. Dan although he doesn't have to be in that like sense, tapi he really expressed like his sorry genuinely. Dan dia bilang you can pray in any corner that you want, any space, wherever that you want. Dan itu impression awal aku gitu, dan alhamdulillah jadi nge-build aku confident bahwa di New York tuh civilized gitu ya orang-orangnya gitu, educated gitu. Jadi kalau pas yang ketemu yang nggak kayak gitu ya udah gitu, just a part of the story yang nge-build mental kita, keislaman kita makin kuat lagi. And then tell them like gitu, no, kita people of integrity gitu. Aku tahu tujuan hidup aku apa, aku punya Allah, aku punya komitmen, dan I'm trying to guard that 5 times a day regardless any situation that I am in right now. And you have to be proud of that as a Muslim. Insya Allah selalu ask Allah's help gitu, karena kita juga nggak bisa ngelakuin itu sendiri, minta kemudahan dari Allah buat ngejalaninnya. Nah di museum itu jadinya aku sama Bill pick a space buat sholat, dan ternyata saat itu tuh petugasnya ada petugas mau ngebersihin gitu, like a cleaning staff. Jadi pas either aku atau Bill sholat, kayaknya aku gantian, itu si petugasnya kayak bikin ada tempat kayak apa sih nama kayak papan yang warna kuning tuh, yang kayak hati-hati jalan licin gitu kan. Dia udah kayak mulai ngeblok gitu, kayak karena dia mau ngebersihin bagian yang berarti kita mau sholat gitu, corner yang kita mau sholatin. Dan pas selesai dan aku notice si orangnya nungguin, jadi abis Bill kelar aku sholat, aku kelar, dia baru mulai. Dan waktu itu dia bilang kayak kayak aku sangat respect orang yang sholat, aku respect orang yang uphold their faith dan komitmen untuk tetap pray gitu throughout their day. Jadi jangan takut, insya Allah New York itu tempat yang nyaman untuk kita nge-practice faith kita. Nah tadi seperti aku cerita tentang sholat, profesor aku tuh pada I'm sure if not all, majority if not all gitu, aku yakin banget gitu, karena if in New York City itself mereka pasti akan bolehin gitu buat kita sholat, karena itu bagian dari peraturan gitu, itu hak kita gitu sebagai seorang student. Dari 16 profesor yang aku punya, 16-16nya alhamdulillah aku nggak punya masalah sama sekali tentang sholat aku. Terus fun fact, di NYU sendiri itu kan ada Islamic Center, and it's a very supportive platform buat Muslim students di NYU. Jadi pas bulan Ramadan itu bahkan kita boleh minta surat gitu dari Islamic Center, surat pengantar ke profesor kita bahwa misalkan kayak aku minta deadline tugas aku tuh diundur gitu besok pagi, karena malamnya ini aku biasanya selalu sholat tarawih selama 1 bulan ke depan gitu. Jadi communicate aja, just say it, dan mereka budayanya sangat terbuka kok gitu untuk discuss the best possible solutionnya tuh apa gitu. Oke, terakhir tentang wudhu. Tadi aku sempat touch juga, biasa aku mungkin wudhu di rumah atau wudhu sebelum kelas. But in general, kalau mau pergi kemana-mana, aku selalu bawa spray botol gitu ya. Jadi biar aku bisa wudhu sendiri kalau misalnya aku nggak bisa dapat tempat. Tapi alhamdulillah sebenarnya most of places tuh selalu ada bathroom, dan bathroomnya tuh ya yang tertutup.
kalaupun enggak juga ya nggak apa-apa gitu, kita tinggal lihat sikon aja. Tapi kalau misalnya tertutup kan nyaman ya, kita wudhu di dalam, full wudhu, habis itu jangan lupa ngebersihin. Note please, jangan lupa ngebersihin setelah kita wudhu, sisa-sisa airnya disekap pakai tisu, paper towel. Kalau nggak ada, better selalu bawa, karena kita tanggung jawab ya gitu, kita atas kenyamanan orang lain juga yang pakai setelah kita gitu. Especially kalau orangnya ngelihat yang pakai gitu kita gitu ya, like Muslim yang berhijab gitu. Jadi think about like what kind of impression that we will leave gitu, kalau misalnya nggak bersih atau kotor. Dan wudhu juga nggak perlu air yang banyak banget, asalkan airnya tuh bisa mengalir gitu ya, udah ada kayak kubangannya gitu. Mungkin aku akan share link kayak tips wudhu yang minimalis gitu, nggak perlu banyak kalau pakai spray gitu. So overall itu I hope aku cover semuanya. Alhamdulillah udah di penghujung video. Insya Allah mungkin aku akan nambahin beberapa resources if any, if not then this is all. Thank you teman-teman udah nonton, semoga ada manfaatnya, and may Allah make it easy for you always gitu to guard your prayers and to remember Him in all situation, in any parts of your days. Jazakumullah khair. Please share any of your thoughts, or mungkin kamu punya info juga, cerita, please share it on the comment. Kalau punya pertanyaan or anything, I would love to read and see it, and insya Allah respond. See you di video part 2 dan 3, menjadi mahasiswa muslim di New York. Bye. Assalamualaikum. Thank you.